kelas elektron menuju secara elektrostatis menuju bidang target. Biar fokus dan nyebar. Kemudian efektivitasnya ditentukan oleh beberapa faktor ukuran dan bentuk cap. Kemudian muatannya, muatan sebagai muatan listrik maksudnya. Ukuran dan bentuk filament, ya. Posisi filament dengan focusing cap. Ya, terus ya. Lah ini namanya energi kinetik. Lah, energi potensial. Ya ini gambaran saja, ini kode. Kira-kira apa itu? Energi kinetik kode. Jadi gini, elektronnya kan dari katoda ini yang di atas itu. Awalnya kan menghasilkan elektronnya kan diam sebenarnya, keluar elektron. Lalu diam berarti energinya nol. Energi kinetik energi kinetiknya nol. Karena energi kinetik itu kan yang bergerak itu punya energi. Kemudian dihubungkan sama sumber tekanan, tekanannya tinggi, jadi otomatis dia geraknya cepat, tetapi dia dipercepat, jadi tambah cepat, maka energinya cepat banget. Jadi energinya 100 lah, 100. Dan saat menabrak ini, lah otomatis energinya ini akan dirubah menjadi energi dalam bentuk lain. Energinya apa? Jadi sinar X sama sinar gambar panas ini, energi panas. Kemudian itu terjadinya sinar X, boleh. Mekanisme terjadinya apa ini? Produksi sinar X akibat adanya beda tekanan yang tinggi antar kutub yaitu anoda dan katoda, maka akan timbul awan elektron pada katoda. Kemudian kutub negatif yang merupakan filament, apabila ada arus listrik akan mengenainya terbangkitlah, maka terbangkitlah elektron pada katoda yang menuju katoda. Ya, apa yang bingung nih? Ya cuma ya otomatis pasti nanti keluar elektron, kemudian yang menuju ke target. Kita ulang-ulang proses ya. Adanya perbedaan energi pada atom target akan menyebabkan perpindahan perbedaan elektron atom target, sehingga terjadi ketidakstabilan inti atom. Akibat terjadinya, ternyata baca PPT-nya orang lain susah. Wah ini justru aja jadi belum tak baca. Akibatnya terjadi perpindahan elektron dari katoda ke anoda, maka terjadi tumbukan elektron katoda ke anoda disertai pancaran. Wah. Apa itu? Ini ya intinya terjadinya sinar X ya sebenarnya cuma itu sinar X karakteristik sama sinar X. Nah itu terjadinya karena semuanya karena ada elektron yang ada. Elektronnya berawal dari apa? Katoda. Udah gitu. Kemudian harus dikasih beda tekanan. Kalau nggak ada beda tekanan, maka elektronnya akan diam-diam saja, nggak akan bergerak. Ya kan muatan kan dari elektron kan muatannya kan negatif, kemudian anggotanya kan positif, otomatis dia akan menuju ke yang positif. Ya, kemudian bertabrakan dengan atom, syaratnya adalah zatnya tinggi, ya kan? Itu salah satunya adalah tungsten. Ya. Oke, gambar ini apa nih? Oke, standar ada di proses awal. Ya, oke ya. Yuk coba pelan-pelan yuk. Oke, ini ada switch on atau off. Jadi switch on atau off itu berarti dia menghubungkan tekanan yang beda potensial. Yuk perhatikan, coba perhatikan tekanan. Oke, kalau di on kan berarti nyambung.
nyambung. Kalau nyambung otomatis di sini antara yang kakoda sama yang anggoda ada beda tegangan. Ya kan? Dikasih tegangannya tinggi kilovolt. 50 sampai berapa? 120.000 volt. Berapa enggak? Jadi udah 1000 volt. Ya ini oke, sebelumnya. Ini berarti dari awal ya, listrik PLN AC. Listrik PLN itu AC itu menghasilkan 230 volt. Oke, kemudian dibuat ke DC menjadi 120 kilovolt. Jadi hampir berapa? Hampir 500 kalinya ya. Nah itu namanya untuk menaikkan tegangan namanya apa? Pakai apa? Bukan. Nah itu tegangannya tadinya 230 jadi 120.000. Naikinnya pakai Ampli. trafo step. Ya kan? Dinaikkan tegangannya. Jadi tegangannya yang kita pakai sekarang adalah 120.000. Itu besar banget itu tegangan. Oke ya, kemudian bila ada beda potensial itu, maka elektron pada katoda akan pindah menuju ke anoda. Dan di depannya anoda ada yang namanya target, yaitu tungsten. Ya, karena dia nabrak elektron, nabrak zat yang atom nomor atomnya tinggi, maka akan terjadi sinar X. Ya, kemudian sinar X-nya akan dilewatkan ke window. Ya. Oke? Window. Kalau yang sini nggak lewat, nggak nabrak, lewat window. Kemudian dia akan dilewatkan ke filter. Tujuannya filter tadi untuk apa? Menyaring apa? Yang dilewatkan hanya panjang gelombang pendek, yang panjang gelombang panjang tidak dilewatkan, ya kan? Nah, sehingga yang keluar dari sini sudah panjang gelombang yang kita inginkan. Oke, enggak ini. Oke, setelah itu maka akan dilewatkan ke kolimator. Fungsinya kolimator berarti untuk apa? Ya, jadi biar kita kesini saja lah ya, nggak kemana-mana ya. Dihalangi lah ya, dihalangi oleh tembok. Jadi yang lewat hanya tidak terlalu luas. Oke, kemudian mengenai organ manusia, contohnya tangan lah ya. Di dalam organ manusia otomatis ada yang dihamburkan, ada yang dihamburkan itu berarti dibelokkan. Namanya adalah hamburan. Scanner X-ray foto. Tadi apa? Foto sinar X. Kemudian ada yang diserap, kemudian ada yang dihamburkan, ada yang diteruskan. Lah yang diteruskan itulah yang kita gunakan untuk deteksi. Oke. Nah, kemudian ini kan arahnya kan yang diteruskan, sini lihat. Ini kan yang diteruskan, ini kan belok-belok loh, ada yang lurus, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu loh. Lah otomatis dimasukkan ke grid. Ke grid ya, gridnya itu tujuannya adalah ya, artinya kita hanya meloloskan yang lurus-lurus saja. Yang ke kanan ke kiri itu tidak diteruskan. Ya, mudahnya ini kan kayak bakar gitu ya. Kalau orang lewat lurus kan nembus, tapi kalau kiri kan dia nambah tembok. Oke, kalau sudah masuk sini otomatis masuk ke karpet dan sudah detektor selesai jadi gambar. Ya beres ya. Alhamdulillah selalu. Tunjukkan kepada kami kebenaran. Saya nggak pernah doa.
Ya.